Oke, assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar ya lagi tentang akuntansi, tapi materinya tentang kertas kerja. Oke, gimana cara mengerjakannya? Yuk kita mulai saja dengan share screen berikut ini. Oke, saya ke Excel. Tadi sudah saya kerjakan, kita hapus saja dulu. Kita hapus. Wait. Del. Oke. Kemudian yang ini juga kita hapus. Del. Oke. Jadi teman-teman ini adalah penampakan ya dari si kertas kerja. Kertas kerja itu ada berbagai macam bentuk. Dikatakan bentuknya itu berbeda-beda karena dilihat dari banyaknya kolom yang digunakan. Dalam kesempatan ini yang saya gunakan, yang kita gunakan adalah kertas kerja yang bentuknya itu 12 kolom. Kita hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, karena sudah ada 12 kolom, itu artinya kita menggunakan tipe kertas kerja 12 kolom. Untuk mengerjakan kertas kerja, kita membutuhkan yang pertama adalah neraca saldo dari buku besar, lalu yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Oke, jadi kita harus butuh itu dulu tuh. Di sini saya sudah mempersiapkan neraca saldo dari suatu perusahaan, yaitu perusahaan PT Aksara ya di sini. Kemudian ini ada judulnya neraca saldo buku besar, lalu periode keuangan pada saat itu yaitu Desember 2019. Di sini akun-akun yang ada neraca saldo itu kita harus pindahkan ke kertas kerja. Jadi step pertama untuk mengerjakan kertas kerja adalah memindahkan neraca saldo terlebih dahulu. Dimulai dari nomor akun ya teman-teman. Oke, kita copy paste, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, sudah. Nah, sekarang kita juga harus mindahin nama akun, neraca saldonya yang debit sama kredit. Biar cepat, kita copy aja semua langsung. Langsung kita copy. Sampai total-totalnya juga kita copy. Oke, sudah pindah semua teman-teman. Di sini kita lihat totalnya apakah berbentuk formula. Ya, sudah berbentuk formula ya. Untuk formula total itu rumusnya adalah sama dengan sum atau summaries itu. Buka kurung, kamu blok yang dari dari atas sampai bawah ya, misalnya. Lalu kemudian tutup kurung enter. Oke. Lalu di sini sebelah kredit gitu juga rumusnya. Sama dengan sum kamu blok dari atas sampai bawah tutup kurung enter. Oke, kita kasih warna ya. Biar kita tahu kalau itu sebenarnya adalah total untuk neraca saldo. Oke. Setelah neraca saldo, data yang kita butuhkan selanjutnya adalah AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Jadi kita butuh juga nih jurnal penyesuaian. Oke, di sini jurnal penyesuaian itu teman-teman pasti juga sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya. Di sini kita sudah ada data jurnal penyesuaian untuk PT Aksara di periode yang sama. Kita juga langsung memindahkan saja ke kertas kerja. Caranya seperti apa? Caranya sebagai berikut ini. Kita biar enak melihatnya, nggak bolak-balik itu, kita harus bikin new window terlebih dahulu, kemudian kita view side by side. Oke, jadi enak nih kelihatan ya, satunya kita buka yang AJP, satunya kita buka yang kertas kerja. Oke, di sini kita langsung pindahkan, kita dari yang pertama. Nah, di sini ada, oh ini sama-sama ikut geser ya. Kalau kayak gini artinya dia synchronize teman-teman. Kalau kita nggak terbiasa, nggak pengen dua-duanya bergerak, ini ada pilihan di sebelah sini. Synchronous scrolling, kita klik biar nggak kepilih. Jadi kalau ini bergerak, sebelahnya tidak ikut-ikutan bergerak. Oke, kita pindahin ya teman-teman ke kertas kerja, yaitu dari akun yang pertama, yaitu biaya asuransi. Di sini udah langsung ditulis saja nomor biaya asuransi 515, nomor akunnya kita lihat 515. Oke, belum ada nih. Artinya kalau misalkan di neraca saldo belum ada
akun yang di AJP, kita harus mengetiknya. Jadi itu kan artinya akun yang muncul baru setelah adanya penyesuaian. Jadi kita harus ketik. Di sini kita ketik aja 515. Kemudian ntar saya tengahin dulu. Oke. Kemudian kita ketik di sini biaya asuransi. Biaya asuransi. Oke. Berapa sih nominalnya? Nominalnya itu 2.000. 2.000 di sini ada di AJP. Ingat ya, di debit. Kalau dia sama-sama di debit, maka kita harus di debit juga. Jadi jangan sampai salah posisi. Oke, ini saya hapus dulu nih. Refnya saya hapus. Oke, kita kasih tanda kalau sudah dipindahkan. Tadi teman-teman lihat ya, kalau saya nggak mengetik tapi menggunakan cara yang cepat, yaitu hanya dengan mengetik sama dengan, lalu teman-teman klik uang yang mau dipindahin, ya sampai muncul seperti ini. Kemudian enter. Oke, kenapa sih pakai cara seperti itu? Tujuannya adalah kalau misalkan kita melakukan perubahan atau di sini ternyata kita ngerjain, ada yang salahnya uangnya harusnya 1.000 gitu. Kalau saat teman-teman nulis langsung 1.000 di AJP, nanti secara otomatis di kertas kerjanya juga bakal berubah gitu ya. Tadi saya nggak ngetik-ngetikan di sebelah sini, tapi ngetiknya di bagian AJP. Sekarang saya bakal kembalikan lagi ya, yang tadinya 1.000 saya kembalikan lagi jadi 2.000. Oke, itu berubah lagi kan yang di sebelah sini, padahal kita nggak melakukan apapun di sebelah sana karena tadi sudah terkoneksi, terlink sama formula. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya setelah biaya asuransi dipindahkan, kita akan memindahkan yang namanya asuransi dibayar di muka. Karena di neraca saldo sudah ada akun tersebut, kita langsung nulis aja nominalnya. Kita lihat dia ada di sebelah kredit. Ini sebelah kredit ya. Oke, kecilin dikit deh. Oke, di sebelah kredit sama dengan kayak tadi. Lalu kita klik enter. Oke, lanjut. Jangan lupa dikasih tanda kalau sudah diposting. Selanjutnya nih, biaya depresiasi gedung. Nah, kalau belum ditulis nomor akunnya, teman-teman bisa nulis lagi. Bisa dicek dulu di neraca saldo sudah ada belum sih biaya depresiasi gedung. Oh, belum ada. Maka itu namanya akun baru. Jadi kita ketik aja, boleh pakai cara yang tadi, cara cepat sama dengan lalu enter. Nomor akunnya itu melanjutkan dari nomor akun beban atau biaya sebelumnya. Tadi kan 515. Kita lanjut deh jadi 516. Nominalnya berapa? Nominalnya 8.000 aja. 8.000 sama dengan kemudian kita klik enter. Lanjut, jangan lupa di sini dikasih tanda kalau sudah dipindahkan. Selanjutnya adalah akumulasi penyusutan gedung. Nah, ternyata di neraca saldo adanya akumulasi depresiasi gedung. Sama apa beda? Ya sama, karena bahasa lain dari depresiasi adalah penyusutan. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi akun baru ya di bagian bawah. Cukup aja menuliskan nominalnya. Itu sebelah mana? Sebelah kredit. Sama dengan kan kredit nih. Klik enter. Oke, lanjut. Dikasih tanda kalau sudah dipindahkan. Biaya gaji, sudah ada kan biaya gaji? Oke, sudah ada teman-teman di sini. Ya, kalau sudah ada, kayak tadi ya, nggak perlu kita tulis nominalnya. Tapi maksudnya bukan nominal, akunnya nggak perlu ditulis lagi. Tapi saldonya aja yang langsung kita tuliskan. Biaya gaji di sebelah debit 5.000 sama dengan klik enter. Oke, kasih tanda kalau sudah diposting. Utang gaji sudah ada belum? Belum. Kalau belum kita tulis dulu. Utang gaji di sini. Enter. Oke, ini kita samain posisinya, alignment-nya kita samain. Oke, apakah ini akan ada spasi? Coba. Oh, wait. Kalau misalkan ini ketik aja deh. Utang gaji.
Oke, utang gaji nomor akunnya berapa? Terakhir utang adanya 211, maka kita lanjutkan jadi 212 Wiro Sableng. 212 ya. Kemudian uangnya di mana? Debit atau kredit? Uangnya di kredit 5.000. Oke. Klik enter. Tunggu. Apa yang harus tunggu? Ini, Miss. Kan yang namanya pencatatan itu harus dari nomor akun terkecil sampai nomor akun terbesar. Nah, ini nih kenapa tulisnya biaya dulu baru utang gaji. Harusnya kan utangnya di atas. Oke, jangan khawatir. Kita bisa melakukannya, mengurutkannya dengan cara yang sangat cepat dan otomatis. Caranya adalah kita blok sama nominal-nominalnya. Seperti ini. Kemudian klik kanan. Nanti ada pilihannya namanya sort. Nah, pilih deh yang dari smallest to largest. Klik. Oke, dia sudah ngurut dengan uang yang juga sudah ikut. Jadi, nggak perlu khawatir lagi ya. Itulah enaknya kalau kita menggunakan aplikasi komputer ya. Kita pakai Excel. Oke, kita lanjut nih. Biaya sewa sudah ada? Sudah ada. Uangnya 4.000 di debit. Kita pindahkan. 4.000 di debit. Tring, lanjut utang sewa. Oh, ini dikasih tanda dulu. Oke, ya. Utang sewa belum ada. Nah, nih sama lagi nih. Kenapa nih utang sewanya di bawah? Ya kan bisa dilanjutin aja. 212 jadi 213, kemudian kita ketik utang sewa. Ya. Terus nominalnya berapa? 4.000 di sebelah kredit. Oke. Oke, ini kita kasih tanda. Sip. Nah, ini kita urutin lagi kayak tadi caranya. Kita blok sama nominalnya, klik kanan, kemudian short, pilih yang smallest to largest. Walah, sudahlah dia pun bentuknya sudah berurutan. Oke, aduh, salah nih. Gara-gara keblok semua jadi kayak gini. Dibenerin, dicakepin. Oke, sip. Ini kayak sih kalau lihat dari teman-teman sebelumnya, dia harusnya rata. Kanan. Oke guys, kita sudah berhasil memindahkan ayat jurnal penyesuaian dan sama-sama 19 juta, artinya itu sudah balance, teman-teman. Kalau sudah balance, artinya kita bisa tutup yang AJP sebelah sini, klik. Ya, sekarang sudah full size atau full screen khusus kertas kerja aja. Nah, ini kalau sudah seperti ini, artinya kita sudah selesai mengerjakan step yang kedua, yaitu mengisi ayat jurnal penyesuaian. Oke, selanjutnya yang kita gunakan adalah mengerjakan NSSD, neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini adalah kombinasi saldo antara uang yang ada di neraca saldo sama uang yang ada di ayat jurnal penyesuaian. Kita kerjakan dari yang pertama. Dari kas terlebih dahulu. Di kas itu ada saldo di neraca sebesar 89.500 dan di AJP ternyata tidak ada transaksinya sama sekali. Oke, kita kasih strip aja nih. Kita kasih strip. Oh, nanti warnanya berubah ya. Strip. Oke, artinya ini kan tidak ada transaksi nih di AJP untuk kas. Ya, maka uangnya masih sama. Dia masih sama. Oke, lanjut. Selanjutnya, ternyata dari saldo piutang juga sama sifatnya. Jadi kita sama dengan, langsung kita klik enter. Nah, yang terjadi perubahan itu di asuransi dibayar di muka, di mana di neraca saldo ada uang di debit 3.800, tapi di AJP ada uang di kredit 2.000. Ini kan satunya debit, satunya kredit nih. Jadi kan nggak tahu nih, di neraca saldo setelah disesuaikannya masuk debit apa kredit nih. Oke, caranya gampang banget. Kamu lihat dulu uang mana yang lebih gede. Apakah uang di sebelah debit di neraca saldo atau uang yang di kredit di AJP. Logikanya adalah kita kalau beda posisi kolom seperti ini itu pasti dikurangin. Nah, kira-kira uang yang lebih besar di sebelah mana? Sebelah debit ya teman-teman. Artinya sisa uangnya itu akan masuk di kolom debit neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi ingat tadi ya, kalau misalkan beda kolom itu harus kita kurangin. Oke, kita kurangin dan hasilnya adalah
1.800 saja, teman-teman. Ya, lanjut yuk ya. Ke gedung tidak ada perubahan. Oke, kita enter. Akumulasi penyusutan gedung atau depresiasi gedung ada perubahan di mana terjadi penambahan karena di neraca saldo ada di kredit sebesar 16.000 dan di AJP juga ada tambahan sebesar 8.000. Sama-sama kredit jumlahin. Baiklah, lanjut ya. Kita lanjut, kita jumlahkan ya yang ini. Ternyata untuk utang, modal, prive, pendapatan hingga biaya iklan itu tidak ada perubahan saldo sama sekali. Jadi kita pindahkan saja semuanya tanpa terkecuali ya. Oh, kalau mau itu warnanya kita value saja. Oke. Oke, ini jangan lupa dikasih strip biar tahulah kalau itu ternyata nggak ada perubahan, nggak ada kegiatan di dalam kolom tersebut. Ya, kita copy dulu ya teman-teman. Oke, sudah nih, udah dipindahin. Kita juga udah kasih strip. Kita kasih strip dulu ya. Biar itu tahu kalau kosong. Jangan dikosongin, tetap harus dikasih strip. Biar tahu perbedaannya. Mana yang ada nominalnya, mana yang belum. Oke, ternyata biaya iklan tadi udah kita pindahin, nggak ada perubahan di AJP. Nah, nih, biaya sewa ternyata ada perubahan, sama-sama di debit. Ingat kalau dia sama kolomnya di debit, artinya dijumlahkan saja, teman-teman. Dan ternyata di biaya gaji, hal yang serupa. Kita tambahin juga. Biaya rupa-rupa tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan di situ. Aduh, salah tuh. Strip harusnya. Maka di sini langsung aja kita samakan nominalnya. Nah, total itu kan bukan uang, maksudnya itu kan informasi aja tambahan kalau neraca saldo sudah balance. Jadi kita nggak perlu mindahin uangnya ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan ya. Kita stripkan saja. Oke. Oke, langsung kita ke bawah. Di bawah ini keadaannya adalah di neraca saldo itu nggak ada nominalnya, tapi ternyata di AJP dia muncul baru dan ada nominal baru. Jadi kalau seperti ini, uang yang kita pindahkan atau saldo yang kita pindahkan adalah saldo yang hanya berasal dari AJP saja. Karena kan kalaupun dikombinasikan tadinya 0, sekarang jadi 5.000 ya. Oke, kita pastekan. Nah, kalau paste ternyata bentuknya seperti ini karena tadi itu formula, kita pakai values saja teman-teman. Oke. Kita rapi-rapihin dulu nih. Kalau misalkan belum ada rupiahnya, kasih rupiah. Kalau misalkan nolnya kebanyakan, kita kurangin. Oke, jadi sudah bagus ya seperti ini. Nah, coba kita lihat teman-teman ada nggak sih yang tidak balance ya di sini. Siapa tahu kan kita melakukan kesalahan gitu. Kita lihatin 89, 83, 43, 38. Oke. Oke, 24, 20, 83, 15, 204, 16. Ini dijumlahin kan? Iya, tuh 17.000 juga sudah, 5.000, 4.000, 2.000. Yuk kita totalin, mungkin ini salah di rumusnya ya. Sama dengan sum, buka kurung. Dari awal sampai akhir, tutup kurung, enter. Oke, sekarang kita geser ke sebelahnya. Nah, terjadi selisih nih teman-teman. Coba kita lihat. Pasti ini ada kesalahan yang belum kita pindahkan. Ya. Yang belum kita pindahkan dan ternyata berakibat. Nah, ketahuan kan. Nih, salahnya nih. Kan ini harusnya kredit. Kenapa dia masuknya di debit? Yuk, berapa? Itu artinya kurang teliti. Kurang teliti ya. Harus, kalau misalkan ada kesalahan langsung dilihat posisinya. Ini contoh kalau misalkan kesalahan orang dia harusnya kredit, kenapa dia masuk di debit gitu. Oke, sekarang kita lihat nih teman-teman apakah sudah balance. Dicakepin dulu. Oke, apakah sudah balance? Iya, balance teman-teman 340.000.
Rp400. Jadi di sini sudah balance ya, sudah benar cara mengerjakannya. Kombinasi antara neraca saldo sama AJP itu sudah benar. Oke, kita lanjutkan. Sudah selesai nih stepnya. Yang ketiga, mengisi neraca saldo setelah disesuaikan. Step selanjutnya adalah kita mengisi laba rugi. Laba rugi ini uangnya atau nominalnya diperoleh dari neraca saldo setelah disesuaikan. Biar teman-teman nggak bingung ya melihatnya, saya sarankan sih teman-teman blok seperti ini, kemudian klik kanan di bagian ABCDF-nya itu, terus kalian hide untuk sementara, disembunyiin aja dulu untuk sementara. Nah, teman-teman, di laba rugi itu ada angka dalam kurung 4,5. Maksudnya 4,5 di sini adalah yang boleh masuk di kolom laba atau rugi itu hanya akun-akun yang angka depannya itu 4 dan 5. 4 itu siapa? 4 itu adalah, nih kita lihat, pendapatan. Lalu 5 apa? 5 itu adalah biaya-biaya. Jadi kita mau mindahin yang bagian sini nih, uangnya aja ya. Ini ya. Kita pindahin semua, kita blok, kita copy, terus lalu kita paste. Jangan lupa kalau misalkan nggak yakin kita jadinya values aja. Karena kan kadang-kadang berubah tuh nominalnya. Lalu kita lihat lagi, ada nggak sih yang di bawah, yang bagian bawah itu yang nomor akunnya 4 atau 5? Ternyata ada, yaitu biaya asuransi sama biaya depresiasi gedung. Kita copy teman-teman, lalu kita paste, kita paste. Oke, di sini kita ini dulu ya. Kita kasih strip dulu ya teman-teman. Biar enak gitu ngeliatnya. Ya, oke, kita strip, kemudian di sebelah sini kita juga strip kan, biar jadi rapih gitu ya. Oke, kalau mau cepet, kalau ini kan udah kosong semua nih, nggak ada uangnya, kita langsung aja garis copy. Oke guys, kita lanjutkan. Ini ada yang kanan, ada yang kiri. Coba kita lihat apa perbedaannya. Yang penting rupiahnya sama dulu aja deh ya. Yang penting rupiahnya yang penting sama saja seperti dulu. Karena ini pasti ada di pengaturan nantilah ya. Oke teman-teman, udah lanjut. Di sini ternyata kok hasilnya nggak balance ya antara si debit sama kredit di kolom laba rugi ya. Jangan panik kalau terjadi seperti ini. Kenapa? Memang syaratnya kalau di kolom laba rugi di kertas kerja itu memang nggak bakal balance antara si debitnya sama si kreditnya. Kenapa? Karena kan kita memindahkan, misahin tadinya ada akun 1 sampai 5, ternyata sekarang kita pisah-pisahin berdasarkan kriterianya, di mana nomor 4 dan 5, yang kepala akun nomor 4 dan 5 itu yang boleh masuk di laba rugi gitu. Nah, jadinya akibatnya kan nggak mungkin bakal balance. Tapi di sini yang harus teman-teman ingat adalah, ini apa dulu? Di sini harus teman-teman ingat kalau kita harus melihat selisihnya antara si debit sama kredit itu selisihnya berapa. Kita tulis ya di sini ya, tadinya debit 111.000, di kredit ada 204.000, kita cari selisihnya, carinya gimana? Sama dengan yang uangnya lebih besar, kita kurangkan dengan yang uangnya lebih kecil. Nah, selisihnya ketemu tuh 93.000. Jadi ada perbedaan saldo antara debit dan kredit di laporan laba rugi. Lanjut kita ke neraca. Neraca ini adalah yang boleh masuk adalah akun-akun yang bernomor 1, 2, 3. 1 itu harta, 2 itu utang, 3 itu modal. Nah, sebelah sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi dari awal sini sampai terakhir sini ya. Kita copy, lalu kita paste. Paste-nya value aja ya teman-teman kalau uang. Karena kalau dia formula kadang-kadang nanti berubah. Gitu. Oke, udah dipindahin. Sebelah sini nggak diisi karena sudah masuk ke laba rugi, jadi kita kasih strip aja sampai yang sama-sama 5. Oke, karena yang boleh masuk cuma 1, 2, 3. Total kita strip. Oke, salah ini. Harus ini enter aja. Ini strip enter. Kalau kita pakai kursor kanan kiri dia jadi kayak formula gitu.
Oke, utang gaji kan termasuk 2 tuh. Akun berkepala 2. Jadi kita masukin. Oh, salah, bukan di warna biru Miss, tapi di warna kredit ya. Warna kuning itu. Jadi ada artinya loh. Biru itu apa, kuning itu apa. Kan salah lagi Missnya. Oke, tuh. Udah bener. Saya ini masih kenapa nih? Ada yang panjang, ada yang jaraknya jauh, ada yang jaraknya deketan. Kita perbaiki dulu deh. Caranya gini aja, sama dengan ini enter, sama dengan sebelah sini enter. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Dan biaya asuransi itu bukan termasuk neraca, jadi dia kita stripkan saja. Kita stripkan saja semua. Kita copy sampai bawah. Oke, kita stripkan semua. Kita tengahkan dulu biar waktu ngopinya itu enak. Nih kejadian lagi nih. Ternyata di debit sama kredit di neraca itu juga nggak balance. Tapi yang harus teman-teman tahu dan harus teman-teman yakinkan bahwa keselisih antara laba rugi dan neraca itu memang harus benar-benar sama. Nih, buktian di sini. Di laba rugi dia 93.000, di neraca dia juga 93.000. Nah, itu kan nominalnya sama. Kalau nominal sama artinya kertas kerja yang kita kerjakan itu sudah benar. Sekarang nih, kita kategorinya di sini apa? Perusahaan itu tuh sedang mengalami laba atau rugi. Cara melihatnya kita ke kolom laba rugi. Yang dikatakan laba jika pendapatan itu ini nominalnya lebih banyak, lebih besar dibandingkan total dari biayanya. Di sini biaya pendapatan itu ada uangnya 204.000 kan. Sedangkan total biayanya itu ada 111.000. Artinya kan langsung bisa teman-teman lihat kalau kredit lebih besar dibandingkan debit. Maka selisih yang 93.000 ini itu bisa dikatakan sebagai perusahaan. Oke, inilah kita sudah selesai mengerjakan. Kita unhide dulu biar muncul lagi AJP sama neraca saldo. Akhirnya teman-teman kita sudah selesai mengerjakan kertas kerja ya, mulai dari step by step memindahkan akun neraca saldo, kemudian AJP, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, lalu laba rugi, dan yang terakhir adalah neraca. Oke, sekian tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nih, ini udah balance money. Semoga teman-teman bisa memahami kertas kerja di perusahaan jasa. Dan ternyata caranya itu mudah sekali, ya kan? Oke guys, thank you atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi ke tutorial selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.